Halo para pejuang skripsi, sekarang saya ingin review nih buat kamu yang lagi nonton ini di akhir tahun 2024. Yuk kita review para pejuang skripsi, apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum, gimana caranya di 2025 nanti benar-benar sudah selesai skripsinya. Oke, ikuti terus ya. Yang pertama tentu yuk kita bahas, kamu cek dulu lagi soal terkait dengan substansi. Maksud saya, kan topik-topik sudah jelas, kamu sudah jalankan, kemudian bab 1, 2, 3, 4, 5 kamu cek lagi secara substansinya. Ya, pendahuluan apakah sudah bisa menjelaskan why-nya, kenapa penelitian skripsi ini kamu lakukan, ya kan? Nah, terus apakah permasalahannya, pertanyaan penelitiannya, tujuan penelitian, metodenya, teorinya sudah benar-benar bagus dan sudah disetujui pembimbing. Nah, ini cek lagi. Nah, tahap-tahap berikutnya kalau kamu sudah, kemudian apakah kamu cek lagi datanya, kamu cari udah benar belum? Ya, kamu selama ini sudah tepat mencari narasumber belum? Misalnya, mencari triangulasi, cara-cara triangulasi dengan berbagai sumber sudah atau belum? Ya kan? Literatur-literatur yang lain misalnya data-data sekunder, data-data yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumentasi, baik dari dalam maupun luar negeri gitu ya. Nah, silahkan kamu cek itu. Jadi itu adalah aspek substansi dari skripsinya. Ya, di tahap apapun kamu melakukan itu ya, saya berasumsi bahwa kamu sudah ngecek. Kalau kamu sudah cek, udah benar sesuai dengan arahan pembimbing, nah ini tentu kita coba bahas lagi tahapan yang kedua. Ya, kalau belum ya kamu koreksi lagi, kamu minta arahan pembimbing lagi, apakah ini sudah betul atau belum, proposalnya sudah oke belum, ya data-datanya sudah oke belum, analisisnya sudah oke belum gitu ke bapak pembimbing, ke ibu pembimbing ya. Nah, itu pertama substansi skripsinya lah, pokoknya gitu yang mau saya omongin gitu ya. Yang kedua adalah terkait dengan sikap mental kamu. Sikap mental kamu sebagai pejuang skripsi ya, yang pantang menyerah, yang selalu berusaha terus ya, tidak ada kata give up ya, tidak ada kata menyerah gitu ya dalam perjuangan menjadi seorang sarjana. Ini penting sekali. Ada keraguan di sana sini itu biasa, tapi jangan membuat kamu larut. Kepentok cari data susah, usaha cari jalan yang lain. Cari sumber data atau sumber literatur nggak ada, di kampus kamu nggak ada, coba kamu cari dari kampus lain ataukah dari teman-teman kamu yang kebetulan mungkin punya akses, atau cari di internet ya, tapi dari sumber-sumber yang terpercaya, dari laman-laman website terpercaya. Nah, itu penting sekali. Perlu dibantu oleh AI, silahkan. Tapi ingat ya, AI bukan mengerjakan skripsi kamu, tapi kamu mendapatkan bantuan dari AI untuk misalnya mencari data lebih bagus, menghitung dengan lebih cermat. Analisisnya adalah kamu kerjakan sendiri ya. Nah, di Dikti sudah ada tuh pedoman-pedoman untuk menggunakan AI bagi kegiatan karya ilmiah ya, terutama juga untuk mahasiswa. Ini penting sekali. Ya, yang kedua itu tadi adalah soal cara. Bagaimana kamu melakukan sesuatu, bagaimana kamu meng-approach pembimbing, bagaimana kamu meng-approach para narasumber ya. Jadi sikap mental kamu sebagai pejuang dalam menyelesaikan skripsi itu penting banget. Mindsetnya ya, karena mindset selesai skripsi ya, bisa skripsi, itu sikap mental yang nomor satu ya, yang membedakan seorang sarjana dengan seorang yang masih terus berusaha menjadi seorang sarjana. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, nah ini adalah soal bagaimana kamu mengerjakan ya dengan kombinasi dari cara-cara yang kreatif. Nah, apa itu Prof cara-cara kreatif ya? Tentu kamu kan ada banyak jalur gitu. Jalurnya itu misalnya bimbingan skripsi ya, ada mungkin diskusi sama temen ya kan, mentok semuanya misalnya. Apakah bisa juga sudah mencari di katakanlah di media sosial, di internet yang terpercaya gitu ya, udah bisa, udah banyak, tapi kok masih mentok. Nah, cara kreatif apa? Nah, bisa nggak kamu berdiskusi misalnya nih dengan dosen lain ya kan, kamu kreatif gitu. Mungkin ada teman lain yang dari kampus lain yang mungkin topiknya sama, ataukah kamu coba datang ya, ketemu mungkin dosen-dosen di kampus lain juga, waduh, kira-kira yang memiliki penelitian yang sama, atau kamu punya inspirasi dari mereka gitu ya,
Atau kamu nonton video-video seperti saya ini gitu yang saya buat ini. Dan bisa juga itu kan video-video dari para dosen-dosen kampus lain yang kasih tips sama kamu juga. Tips tentang mengerjakan skripsi yang bagus gimana. Banyak sekali kan. Nah, inilah soal cara-cara yang kreatif mengerjakan, tidak cara-cara yang biasa. Kalau yang biasa mungkin udah mentok. Nah, cara-cara ini termasuk juga dalam menghubungi pembimbing, cara berkomunikasi dengan pembimbing, ya, cara memperlakukan pembimbing seperti apa, interaksinya seperti apa. Kamu cari caranya yang pas. Karena beda-beda ya. Pembimbing X, Bapak X atau Ibu X gitu, sukanya adalah semuanya selesai dulu misalnya, atau semua dikerjakan apa per bagian atau per bab ya, atau ingin detail semuanya. Saya ingin tahu semua apa namanya kamu kerjakan, ada logbooknya, ada catatan summary-nya, ada catatan olahan datanya, ya misalnya ada penghitungannya, ya ada bahan mentahnya. Wah, ada yang seperti itu. Ya, tapi ada yang oke, secara umum aja, gimana kamu udah melakukan ini, melakukan itu, oh ya saya baca, oke saya pelajari, oke ya udah kamu lanjutkan. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu kamu sikapi ya, dan cari jalan tengah lah, kompromi gitu ya. Nah, tentu sekali lagi ingat, kata kuncinya adalah dosen itu pembimbing yang menjadi jalan ya, menjadi pintu untuk kamu bisa selesai menjadi seorang sarjana gitu ya. Oke, terakhir ya kamu harus healing juga. Coba mungkin kamu cukup tertekan, cukup stres gitu ya. Di tahun 2024 mungkin juga ada banyak perubahan ya di sana sini terkait dengan aturan-aturan kah, atau juga terkait dengan hingar-bingar kehidupan sosial, ekonomi, politik di negara kita ini ya kan, yang kamu juga mungkin terlibat gitu. Nah, itu coba kamu perlu healing sebentar. Nah, saatnya tepat nih ya, healing beberapa hari gitu ya, kemudian di Januari kamu siap lagi ya dengan tips-tips yang baru ya, semangat baru, sikap mental yang makin teguh, pantang menyerah, dan kamu mindsetnya sudah pasti lulus sebagai sarjana. Itu penting sekali ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada komentar silahkan tuliskan di sini ya. Jangan lupa subscribe dan juga share kepada teman-teman kamu yang lainnya. Terima kasih banyak. Sukses buat kamu. Setiap pejuang skripsi layak jadi sarjana.